kita sudah mencampuri urusan Allah di bidang rezeki, di bidang rezeki. Bahkan ini mungkin disebabkan oleh rezeki kita melupakan hak-hak yang perlu kita tunaikan kepada Allah. Nah, hari ini fenomena kita lihat, ribuan orang, jutaan, miliaran, triliunan orang mempunyai waktu untuk mencari rezeki, mengumpulkan harta, akan tetapi tidak mempunyai waktu untuk mencari ilmu, ataupun bahkan mungkin kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat ditinggalkan disebabkan karena rezeki itu tadi. Padahal di sini urusan rezeki adalah ranah Allah Ta'ala, adalah urusan Allah Ta'ala. Karena terhadap kita adalah usaha serta berdoa, yang namun bukan dengan meninggalkan apa yang telah Allah janjikan, apa yang telah Allah wajibkan. Karena perlu kita ketahui bahwa rezeki itu pun telah diporsikan oleh Allah. Hari ini kamu akan mendapatkan segini, hari ini kamu akan mendapatkan kadar sedemikian. Maka ketika kita mencari hal tersebut namun meninggalkan apa yang telah Allah wajibkan, semisalnya sholat, maka ini sebenarnya tak akan berpengaruh apa-apa. Mengambil waktu kita meninggalkan sholat demi mencari harta yang lebih, ini tidak akan berpengaruh. Mengapa? Karena itu tadi, Allah Ta'ala telah memporsikan rezeki masing-masing menurut kadarnya masing-masing. Nah, karena tanpa perlu kita takutkan pun Allah memberi rezeki, karena janji Allah dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Jadi tidak ada binatang yang melata-lata, maupun baik binatang ataupun manusia, di atas permukaan bumi kecuali Allah tanggung rezekinya. Jadi ketika Allah telah menjamin ini, maka yang pertama tidak perlu kita lakukan adalah menggelisahkan diri ataupun menimbulkan rasa gelisah yang berlebihan sehingga kita tidak melakukan hak-hak kewajiban Allah. Kemudian menghabiskan waktu untuk mencari lebih sehingga melupakan hak-hak Allah. Nah, ini akan timbul ketika kita terlalu berorientasi untuk mendapat rezeki yang lebih tanpa memandang di sana adalah ranah Allah Ta'ala. Di sana adalah urusan Allah Ta'ala yang telah dijamin. Nah, sehingga kan banyak yang kita lihat di lapangan, bahkan sampai orang menunda menikah dikarenakan mengapa? Karena takut akan diderita oleh kemiskinan. Padahal dalam Al-Quran Allah menjanjikan jika mereka fakir akan dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika kita berpindah, ketika ibaratnya begini, ketika seorang istri berpindah tanggungan kepada suami, ini jalur untuk rezeki kepada istri sudah berpindah kepada suaminya. Jika 25 tahun yang lalu si istri belum pernah lapar, tidak mati dikarenakan lapar, begitu juga suami, maka mengapa takut akan ke 25 tahun ke depan? Padahal Tuhan masih Tuhan yang sama. Nah, jika 25 tahun yang ke belakang itu tidak lapar, tidak mudarat disebabkan oleh rezeki, maka 25 tahun, 35, 45 tahun ke depan, ini pun mengapa kita ragukan? Padahal Tuhan masih Tuhan yang sama. Nah, kita tidak bertuhan kepada Tuhan yang lain, kita bertuhan kepada Zat yang wajib wujud, yaitu Allah Ta'ala. Nah, maka di sini perlu kita tekankan pada diri sendiri, perlu kita doktrinkan kepada diri sendiri, yang bahwa apa yang kita punya hari ini, apa yang Allah berikan hari ini, baik itu berupa waktu dan berupa rezeki ataupun materi, ini hanya semata-mata titipan. Hanya semata-mata titipan. Jadi andai pun kita mengkerahkan seluruh tenaga untuk menjaga harta tersebut, jika Allah berkehendak, maka harta tersebut ataupun materi tersebut tidak akan bisa kita nikmati. Bahkan
uang yang di dalam kantong kita pun bisa jadi bukan menjadi rezeki kita. Karena di dalam kitab Jawharatul Tauhid di sana dijelaskan bahwa warasqu indal qaumi ma bihin tufi'. Yang dinamakan dengan rezeki adalah sesuatu yang diambil manfaat. Waqila bal mamulik wa matubi. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa rezeki itu adalah apa yang dimiliki. Namun yang masyhur, yang kuat, yang dinamakan rezeki adalah sesuatu yang diambil manfaat. Bukan hanya berupa materi, akan tetapi bisa jadi berbentuk ilmu, bisa jadi berbentuk jasa yang telah kita ambil. Jadi jangan hanya terpaku kepada yang dinamakan rezeki adalah uang. Kesehatan yang kita nikmati hari ini pun itu jauh lebih berharga daripada uang. Jadi ketika kita tidak melihat di sana adalah ranah Tuhan, maka kita akan timbul sifat-sifat yang pertama, takut terhadap kemiskinan, sehingga kita nanti akan takut bersedekah. Takut berinfak, takut berbagi sesama muslim. Ini akan timbul ketika kita melihat bahwa ini adalah hasil dari kerja saya sendiri. Ini adalah hasil daripada jerih keringat saya sendiri.